Waduh, sekarang lagi hujan. Ini labu siam yang baru kita petik tadi. Ini bukan dipaksa kehujanan harus ngangkut ya, enggak. Ini karena tumen ya. Karena labu siam ini harus dikirim hari ini, jadi kita harus cepat-cepat ya. Ini udah tinggal dikit sih. Tadi waktu metik sih nggak hujan ya teman-teman. Jadi ini udah terlanjur kehujanan. Nah ini dah kalau kita punya labu siam banyak, musim hujan ini cukup laris. Kalau banyak kita bisa panen tiap hari ya. Jadi umpamanya seperti saya punya 50 are. Sekarang kita panen 10 are, besok 10 are, 2 hari lagi 10 are, sampai 5 hari ke depan 10 are. Jadi 5 hari kita bisa panen hampir tiap hari ya. Jadi kerjaan tetap ada. Nah sekarang apalagi labu siam musim hujan, harganya cukup bagus teman-teman. Dan laris, jadi gampang dijual. Ini saya dicari ke rumah ya. Jadi nggak perlu susah-susah bawa ke pasar atau kemana ya. Tinggal dicari di rumah. Ini mau dikirim ke Jawa sama saudagarnya ya. Kebetulan saudagarnya ini teman saya ya. Iya. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah, halo semua. Kali ini saya berada di di rumah ya, di kebun labu siam. Tapi ini saya berdiri di atas pagar rumah. Jadi ada anginnya besar nih, saya pegangan di sini ya. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya merawat labu siam yang umurnya udah di atas 2 tahun ya. Karena di atas 2 tahun tuh biasanya banyak banyak yang nanya itu bagaimana caranya mengakali daun-daun yang kelihatan agak jamuran, agak sudah pokoknya tidak normal ya. Nah, seperti ini ya. Ini udah umurnya udah di atas 12 tahun ya. Soalnya kemarin kan tahun lalu saya bilang udah 12 tahun. Nah, sekarang udah tahun 2021. Jadi udah hampir 13 tahun ya, teman-teman. Jadi ini tetap seperti tanaman yang masih baru. Nah, itu dah kali ini saya akan membahas bagaimana cara meremajakan pohon labu siam yang umurnya di atas 2 tahun ya. Nah, ini kan udah 13 tahun, otomatis sudah di atas 2 tahun juga. Ya, teman-teman. Ingat jangan lupa tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Soalnya channel YouTube saya kan masih baru, jadi masih perlu dukungan dari teman-teman. Tapi walaupun channel YouTube saya baru, pengalaman saya bertani udah lebih dari 10 tahun. Jadi nanti akan banyak sekali video tentang cara bertani dengan modal yang hemat, tentunya dengan hasil yang bagus yang akan saya bagikan di channel YouTube saya ini ya teman-teman. Nah ini ya, kalau sudah seperti ini, daunnya hijau-hijau seperti ini, berarti pohonnya sehat seperti itu teman-teman. Nah, kali ini saya akan bahas bagaimana cara perawatan labu siam biar seperti baru, maksudnya seperti agak muda terus-terusan ya. Jadi ya tidak kelihatan udah bertahun-tahun ya. Nah, seperti bambunya juga kita sering ganti. Nah, langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Perawatan pertama yang kita lakukan adalah memangkas daun seperti ini ya, daun yang udah tua-tua seperti ini kita pangkas. Nah, berapa waktu yang kita perlukan untuk pangkas itu tergantung teman-teman ya. Mungkin bisa hari ini, bisa besok, bisa atau seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Intinya perawatan pemangkasan ini perlu karena daun yang tua-tua ini kita bisa jadikan pupuk ya. Nanti yang kita pangkas akan busuk terus jatuh ke bawah, dia jadi pupuk alami ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi labu siam saya memang kelihatan buah besarnya nggak ada. Itu udah karena dipetiknya hampir tiap hari ya, kadang 2 hari sekali, kadang itu dah ada aja saudagar yang nyari ya, apalagi sekarang saudagarnya banyak yang datang teman-teman. Jadi kalau musim hujan memang susah merawatan sayur. Cuman kalau labu siam kan berbuahnya terus ya, kita rata-rata sih dipanennya seminggu sekali. Perawatan yang kedua seperti ini ya teman, kita kocor pakai pupuk. Teman-teman juga bisa pakai kompos atau yang lain ya, atau pupuk organik atau pupuk kimia juga bisa. Cuman kalau saya di sini saya pakai pupuk dari kohe ayam dengan campuran 1:10 karena ini pohon udah dewasa ya. Maksudnya kohe ayamnya 1 dengan air 10. Kenapa saya pakai pupuk cair? Karena pupuk cair itu langsung kena ke akar teman-teman. Jadi kalau pakai pupuk kompos atau pupuk lain jadi masih nunggu ya. Jadi ada waktu jedanya. Kalau ini kita siramkan langsung kena akar. Itulah. Jadi kita apalagi labu siam berbuahnya cepat ya. Sekarang siram seminggu 2 minggu lagi udah kelihatan dampaknya ya. Jadi kalau pas lagi mahal sekarang harga naik, kita kalau pakai pupuk cair itu langsung kena akar. Jadi ya langsung kita menikmati kesuburannya ya. Nah, ini yang ketiga teman-teman. Kalau umur di atas 2 tahun biasanya batangnya sudah banyak. Nah, ini kan kok bisa sedikit karena ini udah sering kita potong. Nah, itulah yang paling penting sekarang. Yang seperti ini ya. Ini udah dipotong ya sekitar 2 bulan lalu atau sebulan lalu dipotong. Pemotongan itu biasanya dilakukan pas harga lagi murah. Jadi kalau mahal kayak sekarang ya kasihan dipotong ya.
Tapi nanti ini kan akan saya contohkan ya bagaimana cara pemangkasannya ya. Nah ini kan lihat pohonnya nggak lebih dari 10 ya. Karena dari satu lubang pohon itu nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Itu bisa sampai 50, bisa sampai 30 ya. Kalau itu didiamin itu nggak bakalan tumbuh buah yang banyak. Karena berdesak-desakan jadi mereka nutrisinya kurang ya. Jadi yang bagus sih antara 6 sampai 10 lah seperti itu teman-teman. Jadi terlalu sedikit juga nggak bagus, terlalu banyak juga tidak baik. Ya, seperti itu. Nah, langkah-langkah pemangkasannya adalah seperti ini teman-teman. Ini kan sudah banyak ini. Nah, kita hitung ini udah hampir 20 ya. Jadi saya mau potong 10 aja di sini. Nah, bagaimana kalau udah dipangkas layu? Ya biarin. Karena pohon yang sudah tua-tua itu juga nanti itu panjangnya bisa nyampe 25 meter ya. Kalau itu artinya banyak. Kalau sampai panjang sekali sampai ujung 25 meter itu banyak menyerap nutrisi. Kalau banyak menyerap nutrisi kita rugi di perawatan ya teman-teman. Toh juga nantinya dia akan mati sendiri. Nah, daripada mati sendiri itu kita pangkas daunnya kan banyak ngabisin biaya ya. Kalau udah dipotong seperti ini nanti akan layu. Kalau udah layu gampang tinggal kita tarik. Sekarang kita potong seminggu lagi udah kelihatan layu-layu sekali. Nanti gampang kita bersihnya. Kita tinggal tarik. Nggak susah bersihnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini yang paling penting ya. Banyak orang wah kasihan dipotong. Nggak apa-apa teman-teman. Karena terlalu banyak nggak baik. Jadi intinya terlalu sedikit juga kurang baik. Ya pemangkasan seperti ini memang dilakukan biasanya ya umur labu siam yang udah di atas 2 tahun ya. Jadi jangan baru belajar pohonnya langsung digini, nggak boleh. Bukan seperti itu ya. Nah ini kita pangkas lagi, ini pohon yang lain ya. Ini kelihatan muda-muda sekali semua ya. Itu dah walaupun muda-muda sekali saya hitung agar jangan lebih dari 10 ya. Per lubang pohon ini nggak boleh pohonnya lebih dari 10. Ini sangat penting sekali ini. Jadi kalau udah pohon remaja yang keluar terus-terusan, otomatis dia buahnya akan lebat. Karena pohon yang udah agak tua itu berbuah tidak maksimal, dia akan menunggu mati. Kalau mati sendiri, kita akan rugi di perawatan ya, seperti memangkas daun atau mengasih pupuk, dia masih nyedot pupuk ya. Kalau udah kita potong dia nggak akan nyedot pupuk. Terus tanaman yang baru yang remaja itu dia akan full dapat nutrisi. Seperti itu teman-teman. Jadi pohonnya akan selalu muda terus ya seperti ini ya. Jadi kelihatan muda pohonnya. Tentunya dengan pohon yang muda atau remaja atau yang masih sehat, buahnya akan selalu ada seperti labu siam yang baru tanam ya. Jadi buahnya selalu banyak ya. Ya meskipun seperti yang saya tanam ini buahnya tidak kelihatan banyak, tapi karena dia dipanennya hampir tiap hari seperti itu. Ya seperti inilah kira-kira teman-teman. Kalau sudah seperti ini kita ya tinggal panen aja, panen jual. Nah, saudagar datang udah terima beres ya. Ya seperti itulah videonya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.